Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak perubahan iklim di Kota Semarang dan Kota NTT. Next slide. Berikut merupakan anggota kelompok. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Zizi. Nah, jadi apa sih perubahan iklim itu? Nah, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu, curah hujan, dan fenomena cuaca di bumi, terutama dipicu oleh meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Next. Selanjutnya yaitu penyebab dari perubahan iklim. Yang pertama itu ada industri dan transportasi, yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil, yang ketiga ada deforestasi, dan yang terakhir itu ada pertanian. Next. Selanjutnya, ada dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, itu ada kenaikan suhu global. Yang kedua, ada pencairan es di kutub. Dan yang terakhir, itu ada perubahan pola cuaca. Lalu di sini ada contoh dari dampak perubahan iklim tersebut, di antaranya ada di daerah pesisir pantai, tepatnya berada di Semarang pada tahun 2022, yang mengakibatkan banjir rob. Di antaranya tanggul di Tanjung Mas, Semarang jebol hingga air mencapai 1,5 meter, dan ada ribuan kepala keluarga yang terdampak. Lalu apa sih penyebab dari banjir rob tersebut? Di sini ada penyebab alam, yang di antaranya ada pasang surut air laut, diskrepansi gelombang, badai laut, dan kenaikan muka air laut. Lalu, penyebab manusia, di antaranya ada pengumpaan air tanah yang berlebihan dan pengurukan alur pelayaran serta reklamasi pantai. Dan yang banjirop ini diperparah oleh fenomena yang dinamakan dengan fenomena perigi, yaitu ketika bulan berada pada titik terdekat ke bumi sehingga gaya tarik gravitasi air laut menjadi lebih kuat. Next slide. Jadi selanjutnya ada beberapa dampak dari banjir rob. Jadi yang pertama ada dari sisi lingkungan. Jadi saat banjir rob itu terjadi, genangan air sering tercampur dengan limbah dan sampah. Nah, ini menyebabkan pencemaran. Bahkan bisa mengakibatkan intrusi air laut ke dalam tanah, sehingga kualitas air bersih menurun. Terus yang kedua ada dari sisi infrastruktur. Jadi banjir rob biasanya merendam jalan raya, pelabuhan, kawasan industri, hingga permukiman pesisir. Nah, hal ini mengganggu akses transportasi dan kegiatan masyarakat. Yang ketiga ada dampak dari sisi sosial. Jadi aktivitas warga jadi terganggu, mulai dari sekolah, pekerjaan, hingga usaha kecil. Dan sedikit juga masyarakat yang akhirnya terpaksa mengungsi. Yang terakhir ada dari sisi ekonomi. Jadi ketika banjir rob melanda, aktivitas industri dan logistik bisa terhenti. Hal ini menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun juga para pekerjanya. Next. Selanjutnya ada pencegahan banjir rob, di mana pada pencegahan ini kita perlu adanya infrastruktur permanen, yaitu membangun tanggul laut permanen, polder system, dan drainase kota. Kemudian menata kawasan pesisir agar tidak seluruhnya ditutup beton, di mana di sini kita perlu mengkombinasikan atau mengkolaborasikan green plus grey infrastruktur. Kemudian ada pengelolaan lingkungan, yaitu dengan merehabilitasi pohon mangrove sebagai buffer alami untuk menahan abrasi dan gelombang air laut. Kemudian mengurangi eksploitasi air tanah, menghentikan reklamasi yang merusak garis pantai, dan yang terakhir ada kebijakan tata ruang, di mana kita harus mengatur penataan ruang pesisir berbasis risiko bencana, kemudian relokasi warga dari daerah yang tidak bisa dilindungi lagi, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan alamnya. Oke, next slide. Nah, kemudian kasus kedua yaitu kekeringan ekstrim di NTT. Kekeringan ini terjadi selama 94 hari, khususnya di daerah Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Sumba, dan Flores, dan beberapa wilayah di NTT. Ini terjadi pada periode bulan Maret hingga bulan Juni 2020, dan hal ini disebabkan karena tidak turunnya hujan secara signifikan selama 94 hari tersebut, yang menyebabkan lahan pertanian kering akibat irigasi yang kering, serta sumber air bersih yang terbatas. Kemudian ribuan keluarga terdampak dan sebagiannya mengandalkan bantuan air tangki dari pemerintah. Oke, next slide. Oke, secara garis besar penyebab dari kekeringan tadi itu ada dua, yaitu penyebab oleh alam dan penyebab
oleh manusia. Yang pertama, dari alam itu ada fenomena namanya Indian Ocean Dipole, yang dimana itu menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, di mana NTT ada itu berkurang. Yang kedua itu ada El Nino yang lemah, itu menekan pembentukan awan hujan di kawasan tersebut sehingga jarang terjadi hujan. Yang ketiga itu karena memang kondisi geografis NTT itu beriklim kering, sabana tropis, jadi musim hujannya itu memang singkat. Yang ketiga itu ya karena perubahan iklim global ini tadi, jadi musim kemaraunya ini tidak dapat diprediksi durasinya. Lalu penyebab oleh manusianya yang pertama itu seperti yang tadi sudah dibahas, deforestasi atau penebangan hutan. Yang kedua itu minimnya infrastruktur irigasi dan ketergantungan penuh masyarakat sana kepada hujan musiman. Yang ketiga itu pengelolaan air yang belum optimal dan sumur di sana itu tidak cukup untuk menampung kebutuhan jangka panjang. Dan apa sih dampak dari kekeringannya tadi yang terasa oleh kita itu? Yang pertama krisis air di rumah tangga, terus bagi petani itu gagal panen, kematian ternak, dan juga minimnya pangan di beberapa wilayah begitu. Oke, Oke. berikut adalah referensi yang kita gunakan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan jangka kami mohon maaf. Mungkin kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.